Sadar presidennya sudah tua dan demensia, DPR di negara ini dengan berani ingin memakzulkannya. Tentu bukan hanya itu saja, tapi apa yang dilakukan oleh presiden tua ini merugikan dan tidak sejalan dengan kemauan rakyatnya. Pantaskah presiden lansia ini dilengsarkan? Nah, rupanya nasib dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini terancam loh. Dimana wacana untuk memakzulkan Trump ini terus bergulir dan publik terus bergejolak. Sekarang dari DPR-nya, Parlemen Amerika yang mendesak. Ada apa sih sebenarnya? Kita simak informasinya. Nah sekarang aku mau baca beritanya dari kompas.com. DPR Amerika Serikat desak pemakzulan Trump, sebut presiden alami gejala demensia. Anggota DPR Amerika Serikat atau AS dari Partai Demokrat mendorong pemakzulan Presiden Donald Trump, menyoroti dugaan adanya gejala penurunan kognitif atau demensia yang dinilai mempengaruhi kepemimpinannya. Salah satu suara yang paling vokal datang dari anggota DPR, Jamie Raskin, yang juga meminta dokter Gedung Putih untuk melakukan tes kognitif terhadap Trump. Dalam beberapa hari terakhir, negara ini telah menyaksikan pernyataan dan ledakan emosi Presiden Trump di depan publik yang semakin tidak koheren, mudah berubah, kasar, tidak masuk akal, dan mengancam. Tulis Raskin dalam suratnya, dikutip dari CNN Sabtu 11 April 2026. Dilansir dari The Independent Jumat 10 April 2026, desakan terhadap pemakzulan Trump tidak hanya datang dari kalangan Demokrat, tetapi juga didukung oleh sejumlah tokoh, termasuk sebagian figur dari kubu konservatif. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa para pejabat di Kabinet AS mempertimbangkan langkah tersebut, atau bahwa Wakil Presiden J.D. Vance akan mendukungnya. Nah, apakah ini karma akan Trump? Padahal Trump menyerang Iran, pemimpin Iran meninggal. Iran akan bergejolak, tapi justru sebaliknya. Ya, malah kursinya Trump yang digoyang ya, Kak? Iya, malah ternyata Trump ini yang mendapatkan gejolak desakan untuk turun dari tahtanya. Kayak momen ini nih dimanfaatkan oleh oposisi Amerika juga supaya bisa menggulingkan Trump. Salah siapa tuh Trump? Makanya jangan jumawa ya kan, angkuh, arogan. Apalagi kan sekarang banyak banget negara yang merasa kalau Trump itu sebagai ancaman buat mereka. Iya, karena huru-hara terus Wulan. Ya gimana nggak merasa ini sebagai ancaman gitu kan. Ya tapi logis juga sih. Sebab kan gara-gara Trump rakyat Amerika juga kena imbasnya. Perang atas kemauan Trump itu biayanya gede banget ya kan. Sehingga sekarang duit pajak yang kena imbasnya. Bahkan harga BBM di sana melonjak tinggi. Kalau Wulan kemarin lihat ada sempat video-video iya kan, ya, seorang perempuan yang menangis karena tidak tahan akan biaya hidup tinggi di sana setelah perang itu ya, gitu dan kan. Sayangnya BBM-nya melonjaknya sangat jauh drastis, gitu kan, drastis banget. Jadi ya kasihan banget tuh sengsara hidupnya di sana. Masyarakat di sana yang kena imbasnya gitu kan. Nah, kita lihat bagaimana komentar netizen nih Wulanis. Tentu saja ya, komentar netizen ini selalu ada-ada saja. Ya, aku mau baca dari Kang Iyu. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Amin. Yes. Ya semoga aja ya. Ini sih yang berharap bukan hanya masyarakatnya sendiri, tapi bahkan negara-negara lain ini menyorot arogansi yang ditunjukkan oleh Trump gitu kan. Nah, ini ada komentar selanjutnya dari akun @ati_nabil, bukan gejala lagi tuh, dah jelas-jelas emang demensia. Dilihat dari statementnya yang berubah-ubah, terus dari ekspresi dan kelakuannya yang gak jelas. Jadi kembali lagi macam anak kecil, emak-emak mah dah pada tahu soalnya biasa lihat kelakuan anak kecil ya kayak gitu. Disamakan sama anak kecil dong Kak. Tapi memang iya, karena kan memang pada hakikatnya seorang itu ketika bertambah tua itu semakin kekanak-kanakan, semakin jadi kembali lagi pertumbuhannya kayak anak kecil. Iya. Dan kita lihat memang statement dari Trump nih ubahnya cepat banget gitu kan. Bisa last minute tuh berbeda dengan apa yang di-statementkan sebelumnya. Ini ada komentar lagi dari akun Ferry_VY. Orang US yang notabene SDM-nya ya tinggi-tinggi, bisa-bisanya milih presiden sinting kayak gini. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya, gimana ya.
Kemudian ini ada dari OMG Miki, barengan aja pemakzulannya dengan yang nggak becus di suatu negara lain. Ini maksudnya Negara mana nih? mana nih? Jangan bikin berasumsi dong. Jangan bikin ambigu. Iya benar. Nih aku mau baca komenan dari Dimas_Widiatmo. Yang di Indonesia kayaknya juga sama. Mohon dokter kepresidenan jujur, jangan ditutup-tutupi. Ini yang ngomong netizen ya pemirsa ya. Netizen yang ngomong. Kita hanya bukan membacakan kita. ya. Ini ada aja di Dan tentunya kayaknya di Indonesia nggak mungkin seperti itu kan. Iyalah, negara kita kan baik-baik saja Baik-baik gitu ya. saja. Kemudian ini ada dari akun Ari_Yan. Di Konoha juga sama kayaknya, gejalanya juga sama soalnya. Ini mah bisa-bisanya netizen nyambung. Nggak boleh gitu. Semua orang tua dosa, kualat. Kemudian ada dari akun lain, Wulan dibaca. Oke, aku mau baca dari Luluaina. Dahlah presiden-presiden dengan gejala demensia ini, mbok yang menikmati masa tua aja. Perbanyak ibadah dan ingat Tuhan. Sambil ngelus kucing ya nggak apa-apa, wis. Ya Pak Prabowo katanya tuh, itu dimension. Bukan aku yang ngomong, tapi Astagfirullahaladzim. Itu netizen ya. Dijaga ketikannya loh. Kualat nanti kamu. lah ya. Harusnya kita sebagai rakyat itu mendukung. Iya, kita harus mencintai presiden kita, ya kan? Waduh, itu yang ngait-ngaitin dengan Konoha kayaknya di sini enggak lah ya, orang masih sehat, bugar, jauh lah dengan kondisi Trump hari ini gitu kan. Ya itu tadi ya, terkait dengan situasi di Amerika Serikat akibat ulah Trump sendiri ya. Ya makin tua makin jadi gitu kan. Bener sih emang kata netizen, sebaiknya manusia itu ketika bertambah umur ya ditambah Perbanyak juga ibadahnya. Bener. Janganlah malah arogan, sombong. Wow. Ingin menguasai seluruh dunia. Iya, cari-cari musuh gitu kan. Aduh, udahlah. Pokoknya kita doakan yang terbaik ya untuk Amerika Serikat. Yes. Semoga secepatnya mendapat pemimpin yang baik dan diinginkan sama warga di sana. Iya, yang damai yang pasti ya. Kalau menurut Sobat Vision gimana? Bisa tulis di kolom komentar pendapat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe.